Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Libra. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Oke, Libra, hal yang perlu Libra ketahui untuk saat ini. Oke. Energi buat Libra untuk saat ini. Grief and sorrow. Depression. Oh no, what's going on? Big luck. The good Lord. Occupation. Oke. Jadi kartu ini mengingatkan buat Libra, terutama kalau kalian ada masalah di tempat kerja mungkin di sini, mengatakan bahwa Libra kalian akan masalah apapun di sini, masalah apapun yang Libra miliki, apakah ini dengan ada sangkut pautnya dengan hukum, ataukah di tempat kerjanya kalian karena ada occupation di sini, maksudnya tentang pekerjaan. Karena kalian menghadap dengan big luck, jadi kartu big luck di sini maksudnya keberuntungan yang sangat besar dalam artian masalah apapun yang kalian pikirkan saat ini, ataukah masalah yang sudah kalian alami, mungkin masalah ini misalnya terjadi dari tahun kemarin ataukah dari setahun yang lalu. Ada masalah yang ada hubungannya mungkin dengan hukum di sini, kalian akan mendapatkan jalan keluarnya. Oke. Dengan adanya the good Lord di sini, the good Lord mengatakan ada laki-laki yang sudah berumur di sini memiliki masalah saat ini. Apakah Libra yang seorang laki-laki yang sudah berumur, mungkin di atas umur 45 tahun seperti itu, atau di atas umur 50 tahun, kalian lagi memiliki masalah mungkin saat ini, atau kalian lagi stres, kalian lagi depresi, di mana saat ini yang bisa kalian lakukan adalah berdoa, yang bisa kalian lakukan lebih banyak minta bantuan dari yang kuasa atau ilahi. Oke. Terutama buat Libra misalnya, apakah ini orang tua kalian yang punya addiction atau punya kebiasaan buruk di sini, atau kalian sendiri yang punya kebiasaan buruk misalnya suka judi, suka mabuk-mabukan, suka marah-marah dan sebagainya, suka cemburu, suka selingkuh dan sebagainya. Jadi Libra di sini diingatkan orang ini, siapapun laki-laki yang berumur ini, yang bisa dia lakukan adalah berdoa atau meditasi, mendekatkan diri dengan ilahi atau yang kuasa. Hanya itu sepertinya di sini yang akan membantu orang ini untuk memperbaiki dirinya dia. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Libra lewat kartu ini. Kita akan buka lewat kartu lain. Hal apa lagi kah yang perlu? Oke. Hal apa lagi kah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Kita akan pakai kartu ini. Oke, sorry. Hal apa lagi kah yang perlu Libra ketahui untuk saat ini? Breakthrough. Jadi seperti tadi diingatkan bahwa kalian akan mendapatkan jalan keluarnya, kalian akan dibebaskan dari suatu masalah atau dari suatu situasi yang kalian hadapi saat ini, suatu ujian atau tantangan itu. Traveling. Mungkin di sini juga ada sangkut pautnya dengan suatu perjalanan. Apakah Libra akan melakukan suatu perjalanan
di mana kalau kalian misalnya menunggu surat-surat untuk misalnya bisa kalau kalian mau melakukan suatu perjalanan, kalian lagi menunggu visa ini untuk kerja atau untuk liburan dan sebagainya, sepertinya kalian akan mendapatkan visa itu, surat-surat untuk keluar seperti itu. Oke. Thunderbolt. Oke. Saya merasa kartu ini perlu kita dalami di sini. Thunderbolt, saya merasa apapun yang terjadi di sini akan dihancurkan, ataukah maksudnya di sini masalah apapun yang kalian hadapi saat ini akan dihancurkan atau akan dilepaskan dari hidupnya Libra. Saya juga merasa mungkin Libra merasa kurang percaya diri di sini. Saya juga merasa buat Libra di sini, kalau kalian misalnya putus dengan seseorang ataukah di dalam suatu pernikahan, di sini kartu ini mengingatkan Libra, bukannya kalian menginginkan hal ini, tapi sepertinya hal ini memang harus terjadi. Jadi mungkin kalian memang harus berpisah dengan seseorang karena hal ini saya merasa untuk membantu kalian berdua. Karena ada 2 orang yang jatuh di sini dan ada orang yang meditasi di belakangnya mengatakan di sini kalianlah yang memiliki kekuatan ini. Apakah kalian akan bangkit dari situasi ini menjadi orang yang lebih baik dari yang kemarin? Ataukah kalian akan jatuh di sini dan semakin tenggelam di dalam situasi ini? Oke. Dalam artian ada sesuatu yang perlu kalian perhatikan di sini. Apa penyebab dari perpisahan ini? Kalau misalnya penyebabnya Libra, misalnya kalian suka selingkuh, contoh, bukan berarti kalian memang beneran seperti itu. Kalau kalian jatuh dengan keluarganya kalian di sini dan Libra tahu hal itulah yang membuat hubungan kalian jatuh dan kalian belajar dari situasi ini atau menerima situasi ini dengan lapang dada, mengikuti arus yang ada saat ini, kalian akan bangkit menjadi orang yang jauh lebih baik dari yang kemarin. Tapi kalau kalian belum belajar, kalian akan mendapatkan ujian yang sama kembali, walaupun kalian misalnya memilih orang baru atau bersatu dengan orang lain. Kalau kalian masih menggunakan energi yang sama, ujian ini sepertinya akan terjadi kembali seperti itu. Mungkin kalian akan memiliki masalah yang sama kembali sampai kalian benar-benar belajar. Oke? Maka dari itu saya sering juga mengingatkan buat kalian semua belajar untuk jangan langsung loncat ke tempat yang baru kalau kalian belum healing, terutama kalau kalian misalnya ingin bersatu dengan seseorang karena suatu faktor, karena suatu alasan tertentu, jangan melakukan hal itu. Planet Saturnus dan Jupiter dia tidak akan main-main sama situasinya kita. Kalau kita membangun suatu keluarga, karena planet Saturnus dan Jupiter dia conjunction selama 35 tahun dari tahun 2020 lalu, bulan Desember 2020, dan hal ini akan terjadi selama 35 tahun, dan efeknya akan terjadi buat 200 tahun. Jadi kalau kalian contohnya bersatu dengan seseorang, karena orang ini misalnya sudah sukses. Jadi kalian mencintai seseorang karena suatu alasan. Kalian akan dirombak kembali. Apakah setahun setelah kalian menikah, 2 tahun setelah kalian menikah, untuk mendalami kembali kenapa kamu membangun suatu bangunan yang didasari oleh fondasi yang sangat lemah. Saturnus dia planet yang sangat tegas. Apalagi conjunction dengan Jupiter, dia sama-sama Jupiter dia suka kejujuran seperti itu. Planet yang jujur, dan Saturnus planet yang sangat tegas. Jadi kejujuran dan ketegasan di sini sangat
penting terutama buat kita yang akan membangun suatu rumah tangga seperti itu atau membangun suatu bisnis. Jadi intensinya kita apa, tujuannya kita apa. Kalau kalian ada rencana buat misalnya membangun bisnis untuk 35 tahun ke depannya atau 33 tahun ke depannya karena sudah conjunction dari tahun 2020. Dan efeknya selama 200 tahun dalam artian anaknya kalian bisa kena hal yang atau bisa mendapatkan suatu ujian atau cucunya kalian juga karena 200 tahun ke depannya seperti itu. Efek dari bangunan yang kita bangun di sini kalau didasari dengan fondasi yang lemah sampai anak cucunya kalian juga akan merasakan karma itu seperti itu. Oke. Breakthrough diklarifikasi oleh Queen of Wands in reverse. Buat Libra yang memiliki masalah di dalam mencintai dirinya kalian, ataukah Libra mungkin berhubungan dengan seseorang yang cepat cemburu, ataukah dia memiliki sifat misalnya selalu mengutamakan diri sendiri. Jadi dengan adanya kartu breakthrough di sini mengingatkan Libra mungkin kalian dilepaskan dari situasi ini. Oke. Eight of Wands in reverse. Saya juga merasa saat ini ada seseorang yang masih merasa energinya lemah. Apakah ini Libra karena mungkin kalian terkejut dengan masalah ini atau kalian tidak pernah menyangka bahwa kalian akan berpisah dengan seseorang. Jadi kalian seperti thunderbolt. Seperti di saat kesetrum listrik, kita tidak pernah menyangka kena setrum listrik. Saya pernah kena setrum listrik sekali dalam hidup saya selama ini dan itu sudah cukup buat saya. Jadi di sini sudah cukup. Saya tidak mau kesetrum lagi. Saya tahu rasanya seperti tulang saya dia seperti membeku di dalam. Jadi saya entah kenapa saya masih hidup di sini. Sorry, Libra. Jadi di sini mungkin ada Libra yang merasa terkejut dengan situasi ini. Kalian tidak pernah menyangka akan ada masalah di dalam hubungannya kalian. Tapi seperti tadi diingatkan bahwa masalah ini memang harus terjadi buat kalian karena ada sesuatu yang perlu kalian pelajari. Oke? Jadi gunakan masalah ini untuk belajar. Jangan melakukan hal yang sama. Kalau bisa, kalau tidak ya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jadi bagaimanapun kalian dulu misalnya membangun rumah tangga ini, ingat kembali waktu kalian dari pertama kalian ketemu, sampai kalian menikah, sampai kalian bercerai atau pisah saat ini, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian selalu memberi dan memberi dan memberi dan memberi? Dalam artian rombak hal itu, jangan melakukan hal yang sama. Ataukah kalau kalian selalu menerima dan menerima dan menerima, dalam artian rombak hal itu dan belajar untuk memberi. Seperti itu. Oke. Jadi Libra mungkin kalian selama ini selalu berusaha untuk mempertahankan hubungan ini atau kalian sudah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat orang ini, tapi entah kenapa hubungan ini tetap hancur. Jadi kalian sendirilah yang tahu, mungkin dalami kembali pondasinya kalian sebelum kalian membangun rumah tangga ini dulu. Apakah kalian sudah memiliki pondasi yang kuat atau karena pondasinya kalian yang lemah. Jadi bangun kembali pondasi ini sebelum kalian membangun suatu rumah tangga suatu hari nanti. Oke? Eight of Wands diklarifikasi oleh Eight of Swords mengingatkan Libra bahwa kalian disuruh untuk menerima dirinya kalian dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kalian miliki. Bebaskan diri kalian dari rasa kurang percaya diri ini dan mulailah kalian menggunakan perspektif yang baru atau gunakan pola pikiran yang baru atau cara pandangan yang baru terhadap
suatu hubungan seperti itu. Jadi jangan menggunakan energi lama atau pola pikiran yang lama. Oke, mari kita clarify kartu traveling. Jadi mungkin ada Libra yang akan melakukan suatu perjalanan di sini. Let's clarify traveling. Apa yang akan terjadi di dalam perjalanan ini? Eight of Cups. Oke, mungkin ada Libra yang akan pindah rumah, pindah tempat, pindah kota seperti itu karena perpisahan ini, karena situasi ini. Let's clarify Eight of Cups. Bagaimana perasaan orang ini? Nine of Cups, dia merasa sedih. Siapapun yang meninggalkan seseorang di sini, dia merasa kurang terpenuhi, dia merasa sedih, dia merasa kekurangan, dia merasa hampa. Oke, bagaimanakah kira-kira situasi baru ini? Kalau orang ini akan pindah rumah atau pindah situasi baru, apa yang akan terjadi dengan orang ini? Ace of Wands, saya merasa akan ada orang baru atau akan ada situasi baru yang bisa bertahan untuk jangka panjang. Let's clarify Ace of Wands. Oops. Six of Wands, sukses. Jadi situasi baru ini akan membawa banyak kesuksesan, apakah tempat baru, pekerjaan baru, orang baru, dan sebagainya. Kalian akan mendapatkan suatu peningkatan, akan mendapatkan suatu kesuksesan, dan juga mungkin banyak orang yang akan bangga melihat kesuksesannya kalian atau mengagumi kesuksesannya kalian. Oke, let's clarify Thunderbolt. Apa yang membuat, walaupun tadi kartu ini bilang kejatuhan ini memang harus terjadi buat kalian, tapi apa penyebabnya? Apa yang membuat situasi ini seperti ini? Let's clarify Thunderbolt. Temperance in reverse, karena ada seseorang yang overindulging. Ada seseorang yang terlalu melakukan sesuatu berlebihan. Misalnya dia suka minum, dia minum berlebihan. Dia suka selingkuh, dia selingkuh berlebihan. Walaupun tidak ada istilah selingkuh berlebihan, tapi tetap selingkuh, ya selingkuh, seperti itu. Jadi ada orang yang kurang balance, ada orang yang kurang seimbang di dalam dirinya dia yang membuat hubungan ini bermasalah. Apa penyebab orang ini memiliki jiwa yang kurang seimbang? Apa penyebab dari orang ini memiliki jiwa yang kurang seimbang? Knight of Cups. Let's clarify Knight of Cups. The Sun. Karena mungkin orang ini memiliki intuisi yang tinggi, ataukah intuisinya dia yang mengatakan. Jadi seperti tadi, kartu ini mengingatkan apapun yang kalian coba lakukan di sini, ujian ini akan tetap terjadi. Oke. Jadi saya merasa orang ini mungkin dia menjalani kehidupan ini karena dia sendiri mungkin juga kurang mengerti kenapa saya orangnya seperti ini. Kenapa saya suka merasakan hal ini, suka kasih cinta ke orang ini, suka kasih perasaan ke orang itu, dan sebagainya. Jadi dia sendiri mungkin juga kurang mengerti terhadap perasaannya dia sendiri. Karena seperti tadi, ilahi yang mengatur semua ini, dalam artian ilahi mungkin yang menuntun orang ini untuk melakukan hal itu. Bukan maksudnya di sini ilahi yang menginginkan dia untuk melakukan hal ini, tapi maksudnya di sini intuisinya dia sendiri yang mengatakan, sepertinya saya memang harus melewati ujian ini. Sepertinya saya memang harus, mungkin di dalam hatinya dia merasa kurang yakin kenapa saya melakukan hal ini. Saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk menyakiti hati orang lain, tapi kenapa saya menyakiti hatinya Libra? Seperti itu. Karena mungkin sudah dia yang mengatur situasi ini sebelum dia lahir ke dunia ini. Seperti itu. Bukan maksud saya membela orang ini. Dia salah, Kak. Iya, dia tetap salah. Tapi terkadang orang kalau punya intuisi yang tinggi,
dia mengikuti intuisinya dia, seperti itu. Dan juga terkadang suatu situasi sudah takdirnya kita. Seperti dari awal kartu ini mengingatkan, sudah takdirnya kalian, dalam artian ada orang di sini mungkin dia sebelum lahir sudah merencanakan hal ini. Saya akan ketemu sama Libra tahun 2020, terus saya akan cerai sama Libra tahun 2022, seperti itu. Mungkin dia sudah merencanakan hal ini sebelum lahir ke dunia ini. Let's clarify the Sun. The Tower in reverse. Oke, dan saya juga merasa orang ini dia ada keinginan untuk merubah dirinya dia. Tapi dia di sini mungkin orangnya selalu menunggu detik terakhir untuk melakukan hal itu. Mungkin orangnya, oke, saya akan berubah besok, saya akan berubah tahun depan, saya akan berubah 2 tahun lagi, seperti itu. Karena mungkin dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Orang ini juga dia orangnya seperti suka berpetualang. Mungkin dia punya spirit yang bebas, punya energi yang bebas. Mungkin dia seorang old soul atau seseorang memiliki jiwa yang tua. Jadi dia sudah tahu banyak hal tentang kehidupan ini. Jadi dia tidak begitu ambil pusing tentang kehidupan ini karena dia sudah mengerti. Mungkin intuisinya dia sudah sangat kuat seperti tadi. Jadi dia mengikuti intuisinya dia mungkin. Let's clarify the Tower in reverse. King of Swords. Oke. Dan orang ini juga dia orangnya jujur atau dia orangnya di sini dia sebenarnya orangnya sangat disiplin atau dia memiliki jiwa yang jujur, dia memiliki jiwa yang tulus seperti itu. Tapi seperti tadi saya merasakan sepertinya dia merasa situasi ini di luar dari kontrolnya saya. Saya sendiri terkadang tidak mengerti kenapa saya seperti ini. Kenapa saya suka main-main, kenapa saya suka selingkuh. Saya sendiri pun tidak mengerti seperti itu. Karena seperti tadi saya bilang mungkin dia memang harus memiliki situasi ini atau dia menginginkan mungkin pengalaman ini seperti itu. Kalau kalian sendiri yang mengalami hal ini, disinilah kalian akan mengerti, oh ya kak, saya juga seperti ini orangnya. Terkadang saya melakukan sesuatu seperti saya tidak bisa menolak hal itu. Seperti saya harus mengikuti jalan itu walaupun saya tahu hal itu salah, tapi seperti saya ada yang mendorong seperti itu. Kalau kalian yang menjalani situasi seperti ini, disinilah kalian akan mengerti. Kalau kalian berhubungan dengan orang yang seperti ini, mungkin buat Libra saat ini susah buat kalian untuk mendengarkan penjelasan ini. Kak, dia tetap orangnya selingkuhan, dia orangnya memang jahat, dia memang orangnya ini dan itu. Tapi seperti tadi, kalau kalian menggunakan kejatuhan ini untuk bangkit dan memperbaiki dirinya kalian, disinilah kalian akan melihat hasil dari ujian ini. Tapi kalau kalian memilih untuk jatuh dan terpuruk dan selalu melihat kesalahan dari seseorang atau selalu merasakan bahwa situasi ini salahnya dia, salahnya dia, salahnya dia, salahnya dia, dalam artian kalian tidak akan belajar dari situasi ini. Apa yang akan terjadi? Kalian akan kembali diulang, kembali memiliki pengalaman yang sama. Setahun dari sekarang mungkin dipertemukan dengan orang baru, diberikan ujian yang sama. Oke? Jadi yang perlu kalian lakukan adalah bangkit dan lihat situasi ini. Oke, situasi ini mengajarkan saya tentang hal ini dan saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan dulu. Saya akan merubah caranya saya di dalam menjalani kehidupan ini. Seperti itu. Oke? Dan lebih banyak berdoa, lebih banyak meditasi buat siapapun yang merasa jatuh saat ini, merasa tersakiti, merasa tertekan dan sebagainya. Karena hanya dengan cara seperti itulah kalian bisa bangkit dari situasi ini. Kalian bisa membebaskan diri dari situasi ini. Oke. Perasaannya dia hunted.
Jadi dia masih dihantui oleh rasa bersalahnya dia. Maka dari itulah tadi saya sudah bilang orang ini dia tahu hal itu salah. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk menghentikan dirinya dia melakukan hal ini. Apapun yang dia lakukan untuk menyakiti perasaannya Libra. Dia merasa bersalah karena dia tahu hal itu salah tapi dia tetap melakukannya. Di dalam impiannya dia pun mungkin terkadang datang Libra dan melihat Libra kesakitan dan dia juga merasakan kesakitannya kalian. Boundaries. Jadi dia di sini bilang dia sangat kagum sebenarnya sama Libra, terutama kalau Libra bisa menjaga jarak saat ini. Kalau kalian bisa menghargai jarak yang ada saat ini, orang ini sangat menghargai kalian. Dia melihat kalian orangnya sangat menyayangi dirinya kalian sendiri, sangat menghargai dirinya kalian sendiri. Kalian tidak membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya kalian dengan menjaga jarak saat ini. Seperti itu. Dan hal itu membuat orang ini tambah merespek kalian, tambah menghargai kalian. The fight. Oke. Jadi orang ini bilang untuk saat ini, mungkin ini akan terjadi karena ini kartu terakhir. Biasanya sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Di sini dia bilang di dalam hatinya saya atau hatinya dia lagi diaktifkan oleh ilahi. Mungkin saya merasa mungkin ada kesempatan buat kalian untuk bertemu kembali. Apakah bertemu untuk mempersatukan kembali hubungan ini, ataukah bertemu untuk minta maaf dari dia ke kalian. Seperti itu. Jadi dia kartu ini mengingatkan bahwa ilahi atau yang kuasa lagi mengaktifkan perasaannya dia untuk berperang di dalam memenangkan hatinya kalian kembali, seperti itu. Terutama kalau saat ini Libra kalian memilih untuk mencintai dirinya kalian sendiri dengan melakukan atau memilih hal-hal yang membuat kalian bahagia, walaupun misalnya memilih orang lain. Dan orang ini mungkin dia masih ada kontrak sama kalian. Jadi saya merasa orang ini akan kembali ke Libra, apakah untuk memperbaiki situasi ini kembali, ataukah hanya untuk minta maaf misalnya, seperti itu. Atau memberikan cintanya dia kembali. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini. Wedding. Jadi situasi ini apakah akan meningkat ke jenjang pernikahan? Mungkin kalian akan menikah kembali, ataukah kalian sudah menikah, terus kalian putus, dan sekarang kalian memilih kebahagiaan kalian sendiri, dan dia melihat tentang hal itu, dan mungkin dia akan kembali lagi untuk mengulang hubungan di antara kalian. Romantic feelings. Dan kalian saat ini Libra, kalau kalian lagi kangen misalnya sama dia, atau kalian lagi sayang sama seseorang, kalian disuruh untuk explore, dalami perasaan ini. Kenapa kalian merasakan hal ini? Oke? Benar-benar rasakan apakah saya benar-benar mencintai orang ini, atau karena saya kesepian, atau karena gairah saya, atau karena nafsu saya, seperti itu. Dalami kembali. Oke? Retreat. Dan untuk saat ini juga Libra disuruh untuk melepaskan diri dari orang-orang di sekitarannya kalian, lebih banyak fokus dengan energinya kalian sendiri. Oke? Jadi itu yang kita dapat buat Libra. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.